Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Syarifuddin Sebatiar. Nomor induk mahasiswa 201200336. Di sini saya mau menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat ini, termasuk yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, kemudian menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Mereka ini kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin ini adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang mendapat petunjuk dari Allah SWT. Dan merekalah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah SAW. Kemudian, masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam, dan keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Keempatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafa. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafa dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy, dan Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar pun menjadi orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar mengorbankan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW pun memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar, dan dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di beberapa suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintahan Madinah setelah Rasulullah wafat SAW. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar pun menyelesaikan pepecahan ini lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Hal lain yang dianggapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Muhammad SAW. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar juga mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurabil. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Dikisahkan ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir datang menjemput, beliau memanggil putri tercintanya, Sayyidah Aisyah, untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putri, aku telah diserahi urusan kaum muslimin. Aku telah memakan makanan yang sederhana dan aku juga telah memakai pakaian yang sederhana.
dan kasar. Yang tersisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta, seorang pelayan, yaitu pembantu rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah usang. Kalau aku wafat, kirimkan semuanya kepada Umar bin Khattab, karena aku tidak ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin walaupun sedikit. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah di Madinah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid Nabawi. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Hantamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, yaitu suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Leluhurnya adalah pejabat duta besar dan pedagang. Beliau seringkali ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Sebelum masuk Islam pun, Umar dikenal sangat keras menentang seruan Rasulullah SAW. Bahkan ia pernah mengadakan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Ketika mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam, Umar sangat murka hingga tiba pada waktunya terketuklah hati Umar dengan mengurungkan niat untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, lalu memeluk agama Islam. Keislaman Umar bin Khattab memberikan pengaruh besar bagi penduduk Makkah. Dia hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat menjadi khalifah, Umar tak ingin memakai sebutan khalifah. Ia memilih disebut Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Umar pun dianggap menjadi pemimpin ideal kaum muslim. Kisah hidupnya begitu penuh makna dan dihargai oleh rakyat kala itu karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat demi memastikan semua rakyat telah terpenuhi hak-haknya dan mendapat keadilan. Umar bin Khattab kerap melakukan belusukan di tengah malam seorang diri dan tanpa pengawalan. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar, beliau juga membuat gebrakan baru dalam pemerintahannya untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Beliau mendirikan lembaga kepolisian, mengangkat pejabat pengawas harga kebutuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, pada masa kekhalifahan Umar, Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi, yaitu Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar ini. Selanjutnya, Umar bin Khattab wafat pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah setelah ditusuk pada saat memimpin sholat subuh oleh seorang budak Persia yang bernama Fairuz, atau yang dalam kisah lain diceritakan sebagai Abu Lu'lu'ah. Menurut sebagian sumber, motivasi Abu Lu'lu'ah membunuh Umar adalah dendam atas ditaklukkannya Persia oleh pasukan muslim, dan berdasarkan catatan lain pembunuhan terhadap Umar dilatari persoalan pajak. Setelah Umar bin Khattab wafat, kekhalifahan pun diganti oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memeluk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq.
Ia juga termasuk dalam golongan as-sabiqul awwalun atau orang-orang yang memeluk agama Islam di masa awal kenabian. Selain menjadi sahabat Nabi, Utsman juga menjadi menantu Nabi karena menikahi dua putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Oleh karena itu, Utsman mendapat julukan Dzun Nurain yang artinya pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6, yaitu anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau menaklukkan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena semakin ramainya umat Islam yang pergi haji. Beliau juga mencetuskan adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara atau pengadilan. Karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid. Pada saat itu, di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan atas usul Muawiyah. Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni Barqah, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah, Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balkha, Harrah, Kabul, Hansnah di Turkistan, dan Siprus. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Selain itu, pada masa Khalifah Utsman dilakukan pembukuan lembaran-lembaran Al-Quran atau yang disebut mushaf, hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaan di periode pertama membuatnya dipilih lagi pemimpin di periode kedua. Namun, di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan pada tahun 35 Hijriah karena konflik internal dalam tubuh Islam sendiri. Rumah Utsman bin Affan dikepung oleh sekelompok golongan Khawarij yang tidak puas dengan pemerintahan khalifah ketiga ini. Ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, ia dibunuh oleh salah satu seseorang dari pengepungan rumahnya itu hingga meninggal. Wafatnya Utsman bin Affan meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam dan membuka pintu perpecahan panjang yang sudah diramalkan Nabi Muhammad SAW. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung di Masjid Madinah. Kemudian terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib, merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ia dibesarkan dan dididik oleh Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW. Dan Ali memiliki keberanian yang luar biasa. Ali masuk Islam di usia yang sangat muda dan ia banyak berjasa dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islam. Ali diwarisi sebagai pergolakan. Berbagai pergolakan masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Masa pemerintahan Ali tersebut sebagai periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara antara umat kaum muslimin. Setelah tragedi terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan, ketika itu terjadi banyak pemberontakan seperti di wilayah Basrah, Mesir, dan Persia. Hal ini membuat kekuasaan Ali menjadi lemah hingga pada suatu hari Ali bin Abi Thalib wafat ditikam oleh Ibnu Muljam dengan pedang beracun di dalam Masjid Kufah dikala Ali sedang sholat subuh. Itulah kisah singkat mengenai sahabat-sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin.